pertama kali cobain beli robot-robotan dari Miniso yang harganya tuh murah banget. Dan masing-masing robot ini bisa berubah jadi individual mode dan juga bisa bergabung jadi besar guys. Kira-kira apakah bakal bagus? Jadi langsung aja kita Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Kali ini gue bakal nge-review mainan robot-robotan dari Miniso yang bikin gue tertarik karena harganya tuh murah banget. Jadi untuk satu robotnya ini harganya cuma 80.000 aja. Ya tinggal kalian kali 5, ini udah 400.000. Setara harga blokis cuy. Robotan itu modelan kayak Transformers dan mungkin bisa dibilang ini tuh tim Devastator kali ya, karena kan alat-alat berat semua nih. Untuk karakternya sendiri ada Speedy Steel Claw alias Scraper, Dissolution Master alias Mix Master, Crushing Bone Hunter alias Bone Crusher, Skyscraper Arm alias Kran, dan Iron Arm Kim alias Scavenger. Dan katanya mainan ini tuh ada part diecast alias besinya guys. Kira-kira bakal jadi sebagus apa mainan ini? Langsung kita unboxing. Yang pertama Skyscraper Arm alias Kran, kalau di versi Transformers-nya ya. Dan ini bagian rodanya tuh bisa berputar semua guys. Jadi enak banget buat dimaju mundurin kayak begini. Terus bagian katrolnya itu dia bisa naik turun kayak begini. Cuma dia nggak bisa berputar karena si katrolnya ini bakal jadi tangannya nanti. Cuma di bagian ujungnya ini bisa kita naik turunin seperti ini. Untuk detailnya sendiri ada di bagian depannya ini yang cakep banget menurut gua. Kemudian di bagian belakangnya juga ada detailing stikernya seperti ini yang sudah menempel dari sananya ya guys. Jadi kita nggak perlu untuk tempel-tempel stiker lagi. Dan ternyata di bagian depannya ini dia pakai diecast guys. Jadi besi gitu bukan plastik. Makanya ini cukup berat di bagian depannya. Sedangkan bagian belakangnya tuh cukup enteng. Dan ini beneran keras banget sih. Wah bagus ini materialnya untuk harga 80.000 mah. Untuk sisaannya sih polosan ya, nggak ada detailnya. Jadi langsung kita ubah. Yang pertama kita putar dulu ke atas. Kemudian kita tarik ke depan. Kemudian kita lipat ke dalam. Dan kita tempel. Kemudian kita putar dan kita tempel lagi. Seperti ini. Bagian belakang yang harus kita lepas. Dan kita putar lagi. Nah, seperti ini. Untuk bagian depannya bisa kita putar dan kita lepas dulu aja kayak begini. Kemudian kita keluarkan telapak kakinya dan kita putar ke dalam seperti ini. Untuk bagian atasnya kita putar ke belakang. Kemudian kita tarik ke depan dan kita putar bagian kepalanya seperti ini dan kita tutup lagi. Seperti ini guys. Dan ini dia untuk si krennya yang jujur ini cukup tinggi dan menurut gue proporsinya bagus sih. Kita lihat apakah artikulasinya bagus. Untuk bagian kepala dia nggak ada artikulasinya kecuali cuman ngangguk-ngangguk kayak begini doang. Untuk tangan bisa berputar 360 derajat. Kemudian ada sikunya seperti ini dan ini gue nggak tahu bisa dibilang butterfly joint atau enggak ya. Cuma dia bisa kayak begini. Dan kita dapat senjata tembakannya kayak begini guys. Tuh. Jadi di sini telapak tangannya dan di sini tembakannya. Oke sih. Untuk bagian paha dia bisa ke depan seperti ini. Kemudian bisa ke samping juga. Dan ada klipnya juga. Jadi seperti ini. Oh, gue baru sadar. Ternyata dia ada artikulasi pinggangnya seperti ini. Oke ini mah. Kemudian ada artikulasi lutut sedikit. Ya paling kalau misal kalian mau banyak, kalian buka dulu. Dan bisa seperti ini untuk lututnya. Yang terakhir untuk telapak kakinya seperti ini. Untuk karakter Skyscraper Arm ini bisa gue bilang bagus. Gue kasih nilai 9/10 untuk harga 80.000 ya. Jadi karakter selanjutnya adalah Dissolution Master atau Mix Master. Dan jujur ini untuk bentuknya beneran gede banget ya. Dan ternyata proporsinya tuh juga bagus dalam mode si mobilnya ini guys. Untuk bagian molennya juga bisa berputar-putar. Kemudian bagian roda depannya bisa berputar dan belakangnya pun juga bisa berputar kayak begini. Kalau untuk detailnya juga nggak kalah keren ya. Di sini ada semacam kayak stiker-stikernya gitu dan bagian depannya juga sudah pre-painted seperti ini untuk si grillnya. Untuk bagian belakang ini agak polos kecuali bagian lampu-lampunya yang jujur aja untuk catnya agak kurang sih. Tapi ya udahlah ya, harga 80.000 cuy. Dan ada detailingnya juga di bagian atap dan bagian si kap mobilnya kayak begini. Apakah bakal bagus untuk mode robotnya? Langsung kita ubah. Yang pertama kita buka dulu bagian knalpotnya kiri kanan seperti ini. Kemudian bagian grill depannya kita buka dan kita naikkan. Kemudian kita putar untuk telapak kaki dan kita putar bagian kakinya seperti ini. Tinggal kalian buka aja. Untuk bagian tangannya bisa kita buka dan ini kita putar. Kemudian kita turunkan seperti ini. Kemudian kita turunkan bagian bumper belakangnya seperti ini. Yang terakhir kita buka bagian molennya dan kita keluarkan senjatanya di belakang. Kita tutup lagi dan menjadi
seperti ini guys. Dan ini dia untuk Dissolution Master alias Mix Master dalam mode robotnya yang ternyata proporsinya nggak kalah keren dibanding robot sebelumnya sih. Kayak bagian kaki sampai ke bagian badannya pun ini nggak ada yang lebih besar atau lebih kecil, jadi pas aja gitu. Untuk artikulasi di bagian tembakan atasnya bisa naik turun, kemudian kepalanya nggak ada artikulasinya. Untuk bagian tangan bisa berputar 360 derajat dan ada artikulasi sikunya juga, kemudian ada bisa berputar juga untuk sikunya, tapi ini ada sedikit minus, yaitu bagian tangannya ini gampang banget buat lepas kayak begini guys. Gua nggak tahu kenapa, kayaknya ini agak kurang ngeklip aja gitu untuk si bagian joinnya. Dan mungkin ini bisa dibilang ada butterfly join sedikit, untuk telapak tangan nggak bisa berputar, jadi dia udah fix kayak megang tembakan gitu ya. Untuk bagian pinggang nggak ada artikulasi, tapi bentar, ini apa? Untuk bagian kaki bisa naik sedikit seperti ini. Bisa ke samping juga yang ada klipnya juga kayak begini. Kemudian ada artikulasi lututnya sejauh ini. Tapi sayangnya telapak kaki cuma bisa naik turun aja kayak begini guys. Nggak ada ball joinnya. Untuk Dissolution Master ini masih bisa gue bilang bagus juga kayak sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Crushing Bone Hunter. Yang dimana bagian roda belakangnya ini bisa berputar, tapi bagian depannya mampet guys. Ini sayang banget sih. Jadi kalau misalnya didorong-dorong kayak begitu kayak kurang enak gitu. Tapi kalau untuk detailnya ini nggak kalah cakep dari sebelumnya ya guys. Jadi masih enak banget buat dilihatnya. Ya meskipun bagian belakangnya itu dia polosan kayak begini aja sih. Untuk bahan diecast-nya itu ada di bagian depannya ini guys. Jadi bener-bener keras banget. Langsung kita ubah. Yang pertama kita lepas dulu bagian sampingnya kayak begini. Kemudian kalian tarik pelan-pelan. Nah sampai kayak gini, tapi ini agak keras jadi kalian pelan-pelan aja. Kemudian kalian buka. Kemudian kalian slide ke belakang dan kalian putar telapak kakinya sampai masuk joinnya seperti ini. Kemudian kalian keluarin bagian tangannya. Kemudian kalian masukin sedikit dan kalian putar ke bawah seperti ini. Yang terakhir tinggal kalian turunkan aja bagian depannya seperti ini guys. Dan ini dia si Bone Crusher. Jujur untuk proporsinya ini agak kurang sih. Apalagi bagian pahanya yang kelihatan ceking banget. Dan bagian belakangnya pun gak ada apa-apanya gitu loh no. Kayak begini doang. Untuk bagian kepala gak ada artikulasinya. Untuk bagian tangan dia bisa berputar 360 derajat tapi agak seret. Kemudian tangannya juga bisa ke samping kayak begini, tapi ada 3 join. Jadi bisa kayak ubur-ubur begini guys. Untuk pinggang gak ada artikulasi. Untuk kaki bisa ke depan, bisa ke samping juga. Nah sebenarnya dia tuh ada artikulasi lututnya, tapi gue nggak berani nunjukin karena rawan banget buat patah. Karena di video shorts gue waktu gue nge-review si mainan ini sempet patah coy. Dan aduh sayang banget sih. Cuman untungnya ini masih bisa gue lem. Jadi untuk si kaki kirinya nggak ada artikulasi lutut ya. Jadi udah ngefix ini aja karena udah gue lem mati. Untuk telapak kaki nggak ada artikulasinya ya. Tapi yang bikin keren di bagian si kokpitnya ini, tempat drivernya, dia ada senjata tersembunyi. Jadi bisa kita naikkan dan kita putar si senjatanya seperti ini. Nah gila, menurut gue ini cakep sih, meskipun proporsinya aneh. Jadi untuk si Bone Crusher ini agak menurun ya, nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Tapi menurut gue masih cukup oke buat kalian koleksi. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Speedy Steel Claw alias Scraper. Dan ini rodanya berjalan semua, meskipun yang belakangnya nggak terlalu lancar kayak bagian depannya. Tapi untuk di jalan ini masih enak kok. Untuk skop depannya masih bisa naik turun kayak begini. Kemudian untuk detailnya juga nggak terlalu banyak, tapi menurutku ini masih oke banget. Sampai ada ini apa, wiper kalau nggak salah namanya ya. Terus sampingnya juga kayak begini. Dan di belakangnya cuman kayak begini aja. Ya oke lah untuk detailnya. Langsung ya kita ubah. Yang pertama kita buka dulu bagian skopnya dan turunin ke bawah kayak begini. Kemudian bagian belakangnya kita turunin kayak begini. Selanjutnya kita buka dan kita keluarin bagian telapak kakinya. Bagian depannya kita naikin dan kita turunin untuk si tangannya kayak begini. Dan terakhir tinggal kita buka dan kita putar bagian kepalanya. Jadi seperti ini. Ini dia Scraper dalam mode robotnya. Jujur untuk proporsinya ini bagus banget. Dan bentuk modelnya gue suka banget. Dibandingkan sama karakter sebelum-sebelumnya, ini yang paling bagus sih menurut gue untuk bentuk modelnya ya. Tapi ada yang sangat disayangkan, yaitu artikulasinya. Jadi langsung kita bahas artikulasinya dulu aja. Untuk bagian kepala dia nggak ada artikulasi, cuman bisa naik turun sedikit kayak begini. Kemudian bagian tangannya bisa berputar. Tapi nggak tahu kenapa untuk tangannya sendiri tuh kayak gampang banget buat ngelepas kayak begini, terutama yang tangan kiri ya. Terus bagian depannya juga nih gampang banget buat lepas. Kemudian yang sangat disayangkan yaitu artikulasi tangannya cuma bisa ke samping kayak begini doang.
tapi dia nggak ada artikulasi untuk siku yang ke depannya guys. Jadi cuman bisa majuin ke depan seperti ini aja. Untuk pinggang nggak ada artikulasi, untuk kaki bisa ke depan seperti ini, bisa ke samping juga. Untuk artikulasi lutut nggak ada dan telapak kakinya cuman bisa naik turun aja kayak begini. Overall untuk si Scraper ini bagus banget menurut gua. Jadi kita lanjut lagi aja ke robot yang terakhir adalah, dan ini dia Iron Arm King, yang dimana ya terlalu kebesaran menurut gua, dan bagian si skopnya ini terlalu pendek. Harusnya dia lebih besar lagi. Untuk detail sendiri juga nggak banyak di bagian drivernya, terus di sini ada tulisan Titan. Untuk sisanya nggak ada guys. Tapi dia tetap ada rodanya ya, 2 pasang di kanan dan kirinya. Nah, untuk diecast-nya itu ada di bagian drivernya ini. Jadi yang di sini bahannya tuh besi ya. Jadi langsung kita ubah, kita putar dulu aja dua-duanya seperti ini. Kemudian kita buka untuk jadi tangannya kayak begini. Untuk roda belakangnya kita putar dan kita putar bagian kakinya kayak begini. Kemudian kita tarik bagian kakinya. Untuk telapak kaki kita tarik dulu dan kita putar seperti ini. Untuk bagian tangan bisa kita putar ke depan. Kemudian kita putar lagi dan kita turunkan seperti ini. Tangan satunya lagi tinggal kita putar aja. Dan kita putar lagi ujungnya kayak begini. Kemudian kita buka bagian atasnya dan kita putar bagian kepalanya. Kita pasang lagi aja. Dan terakhir kita buka bagian kepalanya seperti ini. Nah, kayak begini. Dan ini dia hasilnya. Ternyata cukup besar juga ya untuk proporsinya. Apalagi setelah kakinya ditarik ke atas. Jadi dia tuh tinggi banget gini guys. Kayaknya sih ini yang paling besar di antara keempat robot lainnya deh. Untuk artikulasi bagian kepala bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian tangan bisa naik, tapi nggak bisa 360 derajat. Kemudian bisa ke samping seperti ini. Ada sikunya juga dan bisa berputar seperti ini. Untuk tangan kanannya yang sekop, dia ada artikulasi di bagian sekopnya guys. Jadi bisa naik turun kayak begini juga nih. Nah, meskipun leto ya. Untuk pinggang ada artikulasi sedikit seperti ini. Ya bisa 360 derajat sebenarnya, cuman nggak gua sarankan sih. Kemudian bagian kaki bisa naik, ada artikulasi lutut sedikit, dan telapak kakinya dia udah ngefix begini. Dan ini dia perbandingan kelima robotnya. Tapi tetap untuk favorit gua sih Scraper ini guys. Karena ukurannya lebih bagus aja secara proporsi dan desainnya pun juga lebih oke. Kalau menurut kalian di antara kelima robot ini mana yang lebih bagus? Coba tulis di kolom komentar. Sekarang gua mau menggabungkan kelimanya menjadi robot yang paling besar. Apakah jadi bagus atau malah jadi jelek? Langsung aja kita gabungkan. Shoo. Untuk keren tinggal kita putar dulu aja seperti ini. Kemudian kita naikin sedikit dan kita naikkan. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian part belakangnya ini kita turunin guys. Untuk jadi penopang belakangnya. Kemudian si bagian katrolnya ini kita putar dan jadi seperti ini. Untuk bone crusher kita ubah jadi bentuk mobil dan kita tarik belakangnya. Kemudian tinggal kita naikin aja. Nah, setelah dinaikin, kita putar bagian bawahnya ini untuk jadi penopang di bawahnya jadi seperti ini. Untuk Scraper tetap begini aja. Untuk Mixmaster cuman kita keluarin bagian tembakannya aja di belakang. Untuk bagian tangannya kita tutup lagi aja menjadi bentuk seperti awal. Nah, seperti ini. Kemudian joinnya kita turunin. Bagian sempaknya kita buka. Selanjutnya kita pasang bagian kakinya. Kemudian kita putar seperti ini. Satunya juga sama nih, kita pasang, kemudian kita putar jadi seperti ini. Kemudian kita pasang si Scrapernya di sini. Pasang Mixmaster di sini. Yang terakhir tinggal kita putar kepalanya jadi seperti ini guys. Dan ini dia hasilnya. Jujur ini gede banget sih. Bahkan kalau dibandingkan sama Shokugan Modeling Project, sebesar ini mungkin bisa 2 kali lipatnya dari SMP sih. Jujur untuk proporsinya ini bagus. Meskipun secara desain gue kurang puas sih. Tapi nggak sampai ke tahap jelek. Cuman kurang puas aja sama hasilnya ini. Karena ini bentuknya besar. Jadi untuk artikulasinya tuh cuman di bagian tangan aja. Bisa seperti ini. Bisa naik juga kayak begini. Tangan satunya juga sama. Kepalanya bisa berputar. Kemudian untuk si bagian pinggangnya ini bisa berputar kayak si Scavenger tadi. Cuman nggak usah gua peragain karena ribet. Dan untuk bagian kakinya sayangnya udah nggak ada artikulasinya guys. Jadi ya udah begini aja untuk bagian kakinya. Paling bisa kalian mainin di bagian tangan dan kepalanya aja. Overall untuk mainan ini sih masih bisa gue bilang bagus ya. Karena harganya pun juga cuma 80.000 satunya. Tapi kita udah dapat mainan yang besar, kokoh, dan ada diecast-nya juga. Ya meskipun ada beberapa part yang rawan buat patah yang tadi udah gue sebutin juga. Dari gue sih gue kasih nilai 9/10 cukup sih. Almost perfect sih untuk mainan ini dengan harga 80 ribuan satunya. Kalau menurut kalian gimana tentang mainan ini? Coba tulis aja
aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review mainan robot-robotan dari Miniso. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review mainan yang lainnya. Dan setelah review mainan Miniso ini, gua ada mainan dari Mr. DIY yang kurang lebih sama konsepnya kayak begini. Ditungguin aja ya. Jadi sekian dulu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim dan teman-teman yang menjalankan ya guys. Semangat puasanya, let's go!